Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena pada hari ini kita masih sempat melanjutkan aktivitas kita yaitu pembelajaran secara daring. Sebagaimana kita ketahui bahwa kondisi sekarang itu masih dalam masa pandemi. Jadi mudah-mudahan anak-anak sekalian tetap sehat walafiat dan tetap semangat belajar. Oke anak-anakku sekalian, sebelum kita lanjutkan materi kita, terlebih dahulu mari kita berdoa bersama. Mudah-mudahan segala aktivitas yang kita lakukan pada hari ini bisa bernilai ilmu dan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Doa dimulai. Doa selesai. Well, my student, now we are going to study about procedure text. Ya, mungkin anak-anak sekalian ada yang tahu terkait dengan yang namanya procedure text. Ya. Tapi sebelum kita membahas terkait dengan procedure text, alangkah baiknya kita mengetahui apa kompetensi dasar atau KD yang ada yang terkait dengan procedure text. Jadi untuk KD-nya adalah kita masih di KD 34, yaitu membandingkan fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasaan, beberapa teks, prosedur lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait resep, makanan, minuman, dan manual pendek sederhana sesuai dengan konsep pembelajaran. Selanjutnya, apa tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada hari ini, sekalian? Jadi di sini ada dua tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini terkait dengan procedure. Jadi tujuan yang pertama adalah siswa diharapkan mampu mengidentifikasi seluk-beluk ini teks procedure. Tujuan yang kedua adalah siswa diharapkan mampu mengidentifikasi ciri kebahasaan yang ada pada teks procedure. Sekarang kita lanjut terkait dengan materi. Sekarang saya akan membacakan terkait dengan teks procedure yang akan kita pelajari pada hari ini. Dan anak-anak sekalian tolong diperhatikan dan disimak sekaligus diamati terkait dengan teks yang saya akan bacakan berikut ini. How to make a delicious sandwich. Jadi how to make a delicious sandwich itu adalah bagaimana cara membuat telur mata sapi yang enak. Selanjutnya ingredients: an egg, 3 tablespoons of frying pan, a little salt. Selanjutnya steps or instruction. First, prepare a fresh egg. Then put the frying pan on the stove. After that, pour a little oil into the pan. Next, turn on the fire of the stove. Crack the egg carefully into the pan. Don't forget to give a little salt on your eggs. Fry the egg well for about 3 minutes. Finally, serve and enjoy your delicious sandwich. Jadi mungkin anak-anak sekalian sudah mendengarkan tadi ini terkait contoh daripada teks procedure. Jadi yang pertama tadi first prepare fresh egg, itu artinya adalah pertama-tama siapkan telur yang segar. Then kemudian put the frying pan on the stove. Jadi letakkan panci penggorengan di atas kompor. After that, setelah itu pour a little oil into the pan. Jadi tuangkan sedikit minyak di panci penggorengan. Next, selanjutnya turn on the fire of the stove. Selanjutnya nyalakan api pada kompor. Crack the egg carefully into the pan. Jadi
pecahkan telur dengan hati-hati ke dalam panci. Don't forget to give a little salt on your edge. Jangan lupa beri sedikit garam di atas telur. Fry the egg in oil for about 3 minutes. Goreng telur dengan baik kira-kira 3 menit. Finally, serve and enjoy your delicious sun egg. Dan akhirnya hidangkan dan nikmati telur mata sapi yang enak. Selanjutnya, jadi perlu saya sampaikan kepada anak sekalian pengertian atau definition. Jadi apa itu pengertian daripada procedure text atau text procedure? Jadi procedure text is a text telling about the way of making, doing something. Saya ulangi. Jadi text procedure is a text telling about the way of making or doing something. Jadi ini adalah text procedure adalah menceritakan tentang cara membuat atau cara melakukan sesuatu. Jadi apabila misalnya anak-anakku sekalian melakukan sebuah aktivitas terkait dengan cara membuat, apakah itu cara membuat kue, cara membuat minuman, atau cara melakukan sesuatu, itu adalah termasuk bagian daripada text procedure atau salah satu text procedure. Selanjutnya, ini the example procedure text atau contoh daripada text procedure. Yang pertama adalah manuals atau the first manuals or guide. Ini terkait dengan panduan atau petunjuk. Terkait dengan panduan, misalnya sekalian dapatkan sebuah buku panduan tentang bagaimana cara melakukan sesuatu atau petunjuk melakukan sesuatu, itu termasuk adalah text procedure. The second, yang kedua, itu terkait dengan resep atau resep makanan atau minuman. Jadi kalau untuk terkait dengan resep, itu juga termasuk adalah text procedure. Ini resep-resep makanan, resep minuman, dan lain sebagainya, itu termasuk adalah satu text procedure. Selanjutnya, the third atau yang ketiga adalah tutorial. Misalnya di internet kita sering dapatkan berupa video bagaimana cara membuat atau cara melakukan sesuatu, itu termasuk adalah tutorial. Itu termasuk adalah contoh daripada text procedure. Dan yang terakhir, the fourth, itu adalah instruction atau perintah atau petunjuk. Contohnya misalnya petunjuk pendaftaran siswa baru dan lain sebagainya, itu termasuk adalah text procedure. Selanjutnya, perlu saya sampaikan kepada anak sekalian, what is the purpose or aim function text procedure? Ya, apa tujuan atau fungsi daripada text procedure? Jadi yang pertama perlu saya sampaikan kepada anak sekalian bahwa tujuan yang pertama adalah to tell how to make or to do something. Jadi yang pertama adalah bagaimana cara membuat atau melakukan sesuatu. Next, to give guidance in making something. Ini adalah untuk memberikan bimbingan dalam membuat atau melakukan sesuatu. Yang ketiga adalah to explain the way of creating, doing something. Jadi untuk menjelaskan cara dalam mengkreasi atau membuat atau melakukan sesuatu. Dan yang terakhir adalah to tell the steps of making or doing something. Itu adalah untuk menceritakan terkait langkah-langkah dalam membuat atau melakukan sesuatu. Intinya bahwa semua tadi yang keempat itu adalah sama. Itu adalah untuk bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu. Selanjutnya kita masuk di generic structure atau struktur umum atau ciri-ciri umum
Ini terkait dengan teks procedure. Jadi untuk ciri-ciri umumnya yang bisa kita temui anak-anakku sekalian itu pada teks procedure. Jadi yang pertama adalah dalam teks procedure itu ada goal. Apakah ada anak sekalian yang tahu apa itu goal? Ya, jadi goal itu adalah ya, tujuan. Harus ada tujuan. Harus ada tujuan yang ingin kita capai atau apa yang kita akan buat. Anggaplah misalnya anak sekalian, di angan-angan atau di pikiran anak sekalian, tujuannya adalah ingin membuat misalnya onde-onde. Ya. Jadi kita nanti menentukan judulnya itu adalah how to make onde-onde. Ya. Saya ulangi, how to make onde-onde. Bagaimana cara membuat onde-onde. Nah, sekarang kita melangkah ke yang kedua, generic structure untuk yang kedua. Jadi untuk yang kedua adalah setelah menentukan goal itu kita menentukan materials atau ingredients. Apa itu materials? Ya, jadi untuk materials adalah artinya adalah bahan-bahan, menentukan bahan-bahan. Ya. Contohnya misalnya, anggaplah di benak tadi anak sudah menentukan itu terkait dengan bagaimana cara membuat onde-onde. Kira-kira bahannya apa yang kita perlukan? Apa yang kita butuhkan? Nah, misalnya kita tepung beras, flour, dan selanjutnya kelapa, coconut, dan lain sebagainya. Ya. Jadi kita tentukan, untuk yang kedua kita tentukan bahannya. Dan yang terakhir atau the third itu adalah steps. Dan setelah menentukan bahan dan alat, tentukan langkah-langkahnya. Ya, langkah-langkah dalam membuatnya. Nah, di dalam membuatnya ini juga di stepnya itu ada urutan-urutannya. Kita misalnya pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan akhirnya misalnya terakhir final. Selanjutnya language feature, jadi ciri kebahasaan. Jadi ciri kebahasaan yang biasa muncul dalam teks procedure. Jadi yang pertama adalah they use a simple present. Jadi biasanya menggunakan simple present. Jadi simple present itu di mana menyatakan bahwa fakta umum yang biasa terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ini. Selanjutnya, the use of action verb, menggunakan kata kerja aksi. Yang mana itu contohnya kata kerja aksi anak-anak sekalian? Coba dilihat, ini yang cetak yang berwarna merah. Jadi yang pertama adalah prepare, itu adalah persiapkan. Yang kedua adalah put, letakkan. Yang ketiga pour, tuangkan. Yang keempat turn on, nyalakan. Dan yang kelima adalah crack, pecahkan. Dan yang terakhir adalah fry, itu goreng. Itu adalah termasuk kata kerja aksi atau action verb. Oke, selanjutnya ciri kebahasaan yang kedua adalah menggunakan imperative sentence. Apa itu imperative sentence anak sekalian? Jadi imperative sentence itu adalah kalimat perintah atau menggunakan kalimat perintah. Ini dia memerintahkan orang. Itu khususnya dalam melakukan sesuatu. Ini contohnya, ini yang cetak berwarna merah. Ini prepare fresh eggs. Siapkan telur yang segar. Put the frying pan on the stove. Letakkan panci penggorengan di atas kompor. Turn on the fire on the stove. Nyalakan api pada kompor dan seterusnya. Ini yang dicetak tebal. Selanjutnya
kesimpulan. Jadi untuk kesimpulannya anak sekalian, mungkin barangkali anakku sekalian bisa kita simpulkan sama-sama terkait dengan teks perjanjian ini. Yang pertama, kesimpulan yang bisa kita petik bahwa teks perjanjian itu adalah terkait dengan how to make atau how to do something. Kesimpulan yang kedua itu adalah terkait dengan generic structure. Jadi generic structure itu adalah di mana dalam teks perjanjian itu ada goal, ada materials, ada steps terkait dengan bagaimana cara membuat sesuatu. Kesimpulan yang ketiga adalah language feature, adalah yang pertama use simple present, yang kedua use action verb, yang ketiga use of imperative sentence, dan yang keempat adalah use sequence of adverbs. Jadi sequence of adverbs ini saya lupa tadi jelaskan. Ini adalah terkait dengan menggunakan kata keterangan yang berurutan. Ya, contoh yang keterangan yang berurutan itu misalnya menggunakan kata first, second, third, fourth, fifth, finally. Atau misalnya kita bisa menggunakan urutan-urutannya itu misalnya first, then, after that, next, finally. Demikian anak-anakku sekalian. Oke, jadi terkait dengan konklusinya tadi, saya kira sudah saya sampaikan tadi. Jadi untuk materi kita kali ini saya kira cukup. Jadi saya mengharapkan anakku mengucapkan kepada anakku sekalian selamat belajar, semangat belajar, salam maca. Dan jangan lupa anakku sekalian tetap memperhatikan protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.